Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Ya, selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan satu keluarga, termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Pemirsa, serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem, Iran turut memakan korban jiwa. Ya, di antaranya adalah anak-anak. Tim gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasem, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara reruntuhan. Pemirsa, penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Teroris Israel ini mengerahkan pesawat tempur dan rudal untuk menargetkan sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Sejumlah bangunan, kendaraan, dan warga sipil tidak luput jadi sasaran bombardir teroris Israel. Serangan membabi buta teroris Israel ini menyebabkan sungai darah di Gaza. Kejahatan perang ini terjadi di tengah gencatan senjata Hamas Israel yang digagas Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung, 1.250 orang syahid dan 4.110 terluka di Gaza. Serangan penjajah Israel di Gaza, Palestina kembali menimbulkan tragedi. Ya, dahsyatnya ledakan bom Zionis membuat janin keluar dari kandungan sang ibu. Serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu yang sedang mengandung, serta seorang bayi yang belum sempat dilahirkan. Dahsyatnya ledakan bom Zionis membuat janin keluar dari kandungan sang ibu. Warga Palestina menyisir reruntuhan beton apartemen untuk mencari jenazah korban tewas dalam serangan teroris Israel di sebelah barat kota Gaza. Warga menemukan sisa-sisa tubuh manusia dari reruntuhan, termasuk seorang janin. Saksi mata mengatakan serangan genosida ini terjadi saat warga Gaza tidur pada Minggu dini hari. هذا جنين هذا من بطن أمه هاي شوف يعني شوف ايش بصير في الغاز هاي فيش حدا ولا سائل عليه ولا مدور عليه.
7 Juli lalu, Hamas sepakat untuk melucuti senjata dengan syarat mengakhiri perang, penarikan pasukan Israel di Gaza, dan pembentukan negara Palestina merdeka. Pemirsa, 2 orang tewas setelah helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika, Yunani. Kebakaran hutan Attika telah berlangsung lebih dari 2 hari dan setidaknya 10.000 hektar hutan hangus terbakar. Dua orang tewas setelah 2 helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika Barat, Yunani. 2 orang korban merupakan awak helikopter yang tertabrak, sementara 2 awak helikopter lain berhasil selamat. Kedua pesawat tersebut disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan lepas landas dari Pangkalan Udara Militer Elefsina sebelum bergabung dalam operasi penyiraman air di atas kobaran api. Kebakaran hutan Attika sendiri telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya menghanguskan 10.000 hektar hutan. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan bekerja sama memadamkan api dengan didukung pesawat terbang dan helikopter pemadam untuk mempercepat proses pemadaman api. Sedikitnya 500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan di seluruh Attika dan Boeotia. Angin kencang yang menerpa wilayah sekitar membuat operasi pemadaman berjalan lambat. Peristiwa ini pun mengakibatkan 200 rumah hancur atau rusak dan membuat pihak berwenang memerintahkan evakuasi kawasan dan beberapa permukiman yang berada di sekitar lokasi. Timnas Indonesia kalah 3 gol tanpa balas dalam laga ketiga grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah di Newsroom Pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bayu. Selamat pagi, saya sedang bersedih. Kenapa itu? Karena semalam Indonesia kalah melawan Vietnam. Memang bukan lawan yang mudah ya. Ini memang Vietnam, tapi kan kita masih ada kesempatan lainnya untuk bisa masuk semifinal. Ya juga ya. Kita akan melawan Singapura pada hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Betul, jadi kita tetap harus bersemangat Harus dong, seperti semangat, Timnas pemirsa dan Indonesia. juga kita semua bersemangat. Ya. Karena senang sekali nih Newsroom Pagi hadir ya hari ini tentunya dengan saya Bayu Pradana. Dan saya Semantania, pemirsa yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Ya, sebagai pembuka Newsroom Pagi kali ini kami akan memiliki informasi akibat tingginya curah hujan 15 titik di Padang Sumatera Barat terendam banjir. Ya, kondisi kian parah akibat sejumlah tanggul jebol. Belas titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tak terkendali. Akibatnya air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Tiba-tiba dia datang dari arah ke atas, Pak. Air langsung mendadak, tiba-tiba besar, langsung tanggul itu sudah tidak terkendali. Jebol ya? Jebol, arah jebol ya, sampai ke sawah ini. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdampak di Kota Padang. Parah saat ini adalah di Kota Padang, ada 15 titik yang saat ini terendam banjir. Dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang terlibat di banjir. Sudah ada data korban Pak, berapa yang dievakuasi gitu? Untuk sementara kita hari ini masih fokus pada penyelamatan. Untuk data berapa korban, kemudian di mana titik pengungsian kita belum termasuk juga data kerusakan akibat banjir ini. Belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan pendataan dan mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Santosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Iya, selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Tim gabungan menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara dan menyisir lokasi kebakaran KMP Mutiara Santosa II. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukiman laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan kapal perang, KRI Nala TNI Angkatan Laut, KN Permadi Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, dan berbagai unsur SAR gabungan lainnya termasuk nelayan. Pemirsa, keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Santosa II di Makassar, Sulawesi Selatan syok Saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka. Mereka berharap keluarga mereka dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Pemirsa, keluarga Siti Fatimah penumpang kapal Mutiara Santosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak henti-hentinya menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Santosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan juga melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Siap-siap orang aneh. Ini parkwe, ini yang tadi itu bilang balik, yang ini mi. Iya, berdua tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Pemirsa, 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Data korban meninggal yakni Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulungagung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelima jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim teridentifikasi setelah tim Dokes Polda Jatim memeriksa data primer dan sekunder korban. Selanjutnya tim Dokes dan juga pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur langsung menyerahkan jenazah ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di sisi lain, operasi pencarian korban lainnya oleh tim gabungan terus dilakukan. Lima kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Kelima jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim sudah teridentifikasi setelah tim Dokes Polda Jatim memeriksa data primer dan sekunder korban. Data korban meninggal yakni Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, alamat di Pati, Jawa Tengah. Kemudian Siti Fatimah, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Selanjutnya tim Dokes dan juga pihak Rumah Sakit RS Bayangkara Polda Jatim langsung menyerahkan jenazah ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di sisi lain, operasi pencarian korban lainnya oleh tim gabungan terus dilakukan. Saat ini operasi
ini tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi. Pemirsa, 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masalembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masalembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal, banyak diantaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumedap terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga membuat
pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan ahli jelang sidang banding. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali Newsroom Pagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsroom Pagi. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, belum selesai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat.
Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, gitu. Tapi yang penting tentang pencekalan. Pra peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup, atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan ex-Jampitsu Febri Adriansyah. Ya, Kejagung juga tetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LP EII, kemudian yang ketujuh
PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Selain periksa 7 perusahaan, penyidik Kejagung menggeledah 3 tempat baru dalam kasus pencucian uang Febri Adriansyah, yakni kantor tersangka Don Rito, rumah Nurman Herin, serta 4 kantor swasta. Selain itu, penyidik juga memeriksa 4 saksi baru. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil. Pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan periksa staf administrasi KPK Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Ya, pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah masuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut, apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang sidang banding yang digelar Rabu besok, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar Rabu 5 Agustus 2026. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh.
Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Kami harapkan pada saat pembacaan putusan nanti, kami juga menambahkan bahwa kami juga menghadirkan kembali ahli yang kemarin sempat diperiksa di tingkat pertama. Ada saksi ahlinya Pak Ganjar dan Pak Arief Marwata. Semoga juga Hakim Pengadilan Tinggi mengizinkan untuk saksi ahli ini diperiksa supaya lebih memperjelas tentang hukum pidana yang dimaksud dalam proses kasus ini. Minggu lalu Komisi Yudisial telah membuat konferensi pers yang menjelaskan bahwa ada indikasi, sudah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nadiem tingkat pertama. Pemirsa, 2 kota di Malaysia siap menjadi pilihan wisata medis yang melayani pasien mancanegara. Ya, dengan layanan yang cukup lengkap, kedua rumah sakit ini juga menghadirkan fasilitas yang nyaman. Malaysia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata medis pilihan masyarakat Indonesia. Kuala Terengganu dan Kuantan kini juga hadir menjadi destinasi wisata medis yang siap melayani pasien internasional, termasuk dari Indonesia. Melalui jaringan KMI Healthcare, kedua kota tersebut menghadirkan layanan kesehatan spesialis dengan standar yang setara dengan rumah sakit besar di Malaysia, namun menawarkan suasana yang lebih tenang, waktu tunggu yang lebih singkat, serta pengalaman pemulihan yang lebih nyaman. Dengan berbagai layanan spesialis yang cukup lengkap, kedua rumah sakit ini juga dikenal dengan konsep seluruh kamar rawat inap bertipe single room yang memberikan privasi lebih bagi pasien, didukung lingkungan yang tenang sehingga menunjang proses pemulihan. Kami sekarang ini dalam rangka kerja untuk menawarkan wisata medis terutamanya kepada pasien-pasien dari Republik Indonesia. Kami juga ingin dalam temu tanya jawab ini, kami juga ingin mengatakan bahawa di KMI Kuala Terengganu sekarang ini kami bersedia untuk menerima pasien-pasien untuk wisata medis, dan kami juga tailor-made ataupun kami juga memberikan paket-paket khusus bukan setakat berobat tetapi juga melawat tempat-tempat yang menarik di Kuala Terengganu. Kita akan beralih kepada satu perkhidmatan kemoterapi yang lengkap. Pada masa sekarang kita ada onkologis Dr. Hadi yang menjadikan kemoterapi, dan tidak lama lagi kita akan ada radiation juga nuclear medicine. Wisata di Kuala Terengganu dan Kuantan memberikan nilai tambah bagi pasien maupun keluarga yang ingin menggabungkan kebutuhan medis dengan nuansa pemulihan yang lebih nyaman. Jarak yang dekat dengan kota Kuala Lumpur, KMI Healthcare bisa menjadi pilihan bagi para wisatawan medis untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah kampanye untuk menekan kasus DBD di Asia Tenggara digelar di lingkungan sekolah. Ya, kampanye mengedukasi pentingnya lingkungan yang sehat serta langkah pencegahan untuk menghindari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Edesis Group melalui produk Sovel berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI menggelar kampanye gerakan 3M Plus mengoles lotion anti nyamuk. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat komitmen dalam menekan angka kasus demam berdarah dengue dalam rangka ASEAN Dengue Day 2026. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas dan berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta melakukan berbagai langkah tambahan untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi edukasi yang dilakukan adalah dengan kami mengamplifikasi 3M+. Apa itu 3M+? Yang pertama adalah menguras, kemudian yang kedua adalah menutup, kemudian yang ketiga itu adalah mendaur ulang. Plusnya, karena Enesis mempunyai produk Sovel, jadi plusnya adalah mengoleskan lotion anti nyamuk Sovel untuk menghindari gigitan nyamuk. Sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka DBD di Indonesia. Program ini menyasar lingkungan sekolah untuk edukasi anak-anak memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membangun kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyebaran DBD.
Kami sebagai satuan pendidikan tentu merasa bersyukur memperoleh pengetahuan ya, terutama kaitan dengan pencegahan DBD. Saya pikir berbagai kreativitas yang ditampilkan juga melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mulai dari roadshow hingga puncak acara yang kita laksanakan pada hari ini tentunya sangat menarik sekali di mana anak-anak bisa teredukasi. Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi seluruh masyarakat, Indonesia menargetkan terwujudnya lingkungan yang lebih sehat serta berperan aktif dalam mendukung visi ASEAN bebas kematian akibat dengue pada tahun 2030 mendatang. Dari Jakarta, Dia Setiawan, Rizky Solehudin, A-News melaporkan. Penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di A-Newsroom Pagi. Anda kembali di A-Newsroom Pagi, pemirsa. 2 kota di Malaysia siap menjadi pilihan wisata medis yang melayani pasien mancanegara. Ya, dengan layanan yang cukup lengkap, kedua rumah sakit ini juga menghadirkan fasilitas yang nyaman. Malaysia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata medis pilihan masyarakat Indonesia. Kuala Terengganu dan Kuantan kini juga hadir menjadi destinasi wisata medis yang siap melayani pasien internasional, termasuk dari Indonesia. Melalui jaringan KMI Healthcare, kedua kota tersebut menghadirkan layanan kesehatan spesialis dengan standar yang setara dengan rumah sakit besar di Malaysia, namun menawarkan suasana yang lebih tenang, waktu tunggu yang lebih singkat, serta pengalaman pemulihan yang lebih nyaman. Dengan berbagai layanan spesialis yang cukup lengkap, kedua rumah sakit ini juga dikenal dengan konsep seluruh kamar rawat inap bertipe single room yang memberikan privasi lebih bagi pasien, didukung lingkungan yang tenang sehingga menunjang proses pemulihan. Kami sekarang ini dalam rangka kerja untuk melakukan menawarkan wisata medis terutamanya kepada pasien-pasien dari Republik Indonesia. Kami juga ingin dalam temu tanya jawab ini, kami juga ingin mengatakan bahawa di KMI Kuala Terengganu sekarang ini kami bersedia untuk menerima pasien-pasien untuk wisata medis, dan kami juga tailor-made ataupun kami juga memberikan paket-paket khusus bukan setakat berobat tetapi juga melawat tempat-tempat yang menarik di Kuala Terengganu. Kita akan beralih kepada satu perkhidmatan kemoterapi yang lengkap. Ya. Pada masa sekarang kita ada onkologis Dr. Hadi yang menjadikan kemoterapi, dan tidak lama lagi kita akan ada radiation juga nuclear medicine. Ya. Wisata di Kuala Terengganu dan Kuantan memberikan nilai tambah bagi pasien maupun keluarga yang ingin menggabungkan kebutuhan medis dengan nuansa pemulihan yang lebih nyaman. Jarak yang dekat dengan kota Kuala Lumpur, KMI Healthcare bisa menjadi pilihan bagi para wisatawan medis untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas. Tim Liputan, A-News melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Timnas Indonesia harus menyerah dalam laga ketiga grup Asian Hyundai Cup 2026 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari. Ya, skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan skor telak 0-3. Menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, skuad Garuda sempat kewalahan meladeni permainan tim tamu. Vietnam mampu unggul lebih dulu saat laga memasuki menit kelima. Gol tercipta hasil sepakan Nguyen Van Phi yang menjebol gawang Nadeo dari sudut sempit. Menit 18, Golden Star Warrior menambah keunggulan. Memaksimalkan celah pertahanan Indonesia, Nguyen Hai Long mencetak gol tambahan membawa Vietnam unggul 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Hingga waktu jeda, skor 2-0 di babak pertama tetap bertahan. Di paruh kedua, skuad Garuda memburu gol balasan. Namun permainan Vietnam kembali membuat lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Menit 64, pelatih John Hartman mengganti 3 pemain sekaligus untuk bisa meningkatkan intensitas serangan. Namun tim tamu lewat pemain penggantinya Nguyen Sanson justru berhasil mencetak gol tambahan yang tercipta di menit 70. Pemain naturalisasi dari Brazil Levalison itu mencetak gol lewat aksi penetrasinya dari dalam kotak penalti. Skor 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan.
Dari kekalahan ini membuat peluang Indonesia ke semifinal kian tipis. Laga berikutnya skuad Garuda akan bertandang ke Singapura, sementara Vietnam akan kedatangan timnas Kamboja. Kekalahan dari Vietnam membuat posisi timnas Indonesia melorot ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan koleksi 6 poin. Ya, Indonesia harus menang melawan Singapura untuk bisa lolos ke semifinal. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Ya, pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa untuk saksikan terus iNewsroom pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Lapor Polisi bersama rekan Kevin Fakan. Saya Bayu Pradana. Dan saya Sematania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kekalahan dari Vietnam membuat posisi timnas Indonesia melorot ke peringkat 3 klasemen sementara grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan koleksi 6 poin. Sementara Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang menempel di posisi kedua. Hasil tersebut membuat laga terakhir menjadi penentu nasib skuad Garuda. Indonesia akan bertandang ke markas Singapura di Jalan Besar Stadium pada Jumat 7 Agustus mendatang. 3 poin menjadi harga mati bagi pasukan Garuda untuk memastikan tiket ke babak semifinal. Hasil imbang apalagi kekalahan memaksa Indonesia mengakhiri perjuangan lebih cepat di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026. Namun misi tersebut tidak akan mudah. Singapura tampil konsisten sepanjang fase grup dan masih belum terkalahkan. Di bawah arahan Gavinli, Singapura tampil pertahanan yang rapi dan disiplin. Jarak antar ini terjaga dengan baik sehingga menyulitkan lawan untuk menciptakan peluang bersih. Second half, and he's been rewarded with another goal.